Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari umat paroki keluarga kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam kisah hidup para tokoh Alkitab adalah teladan iman yang membantu umat Katolik dalam memahami rencana keselamatan Allah. Mereka menunjukkan bahwa dari awal sejarah manusia, Allah telah menyertai dan menyiapkan jalan menuju keselamatan di dalam Kristus. Salah satu tokoh Alkitab yang akan kita kenal hari ini adalah Elia, seorang nabi pemimpin bangsa Israel. Elia berasal dari Tisbe di wilayah Gilead, dekat dengan sungai Yordan. Elia adalah seorang hamba Tuhan. Sejak masa mudanya, ia sudah mendapat banyak penglihatan dari Tuhan. Saat itu, bangsa Israel sedang di bawah kepemimpinan Raja Ahab dan istrinya Isabel. Mereka memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, Baal dan Asyera. Lalu Tuhan mengutus Elia untuk menyadarkan Raja Ahab. Katanya, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Dan benarlah terjadi, selama beberapa tahun tidak ada hujan di wilayah tersebut. Kemudian Elia melakukan perjalanan ke Sarfat, sesuai dengan perintah Tuhan. Di sana, Elia tinggal di rumah seorang janda yang mempunyai seorang anak kecil. Dengan perantaraan Tuhan, Elia membuat mukjizat di rumah itu. Tepung dan minyak yang tersedia di dalam rumah itu tidak pernah habis, sehingga cukup untuk mereka makan. Suatu ketika, anak janda itu meninggal akibat sakit. Elia masuk ke dalam kamar anak itu dan berdoa kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan doa Elia dan anak itu pun hidup kembali. Setelah 3 tahun berlalu, Tuhan mengutus Elia untuk kembali kepada Raja Ahab. Kata Elia kepada Raja Ahab, "Kumpulkanlah seluruh bangsa Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Lalu Raja Ahab mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan seluruh nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Di situ Elia melakukan korban bakaran untuk Tuhan dan membuat mukjizat dengan menurunkan api dari langit. Maka percayalah seluruh bangsa Israel kepada Elia, dan mereka berjanji untuk kembali ke jalan Tuhan. Setelah itu dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Setelah puluhan tahun berlalu, waktu perutusan Tuhan kepada Elia sudah selesai. Elia tidak meninggal seperti nabi-nabi Tuhan yang lain. Saat di sungai Yordan, Tuhan mengirimkan kuda dan kereta berapi yang tiba-tiba turun dari langit untuk menjemput Elia. Kemudian Elia menaiki kereta itu dan terangkat ke surga, disertai angin dan badai. Hal itu telah disaksikan oleh lebih dari 50 orang nabi yang menjadi murid Elia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari kisah hidup Elia, kita belajar untuk tetap yakin bahwa sumber kekuatan kita hanyalah dari Tuhan, bukan dari berhala modern seperti tahta dan harta. Semoga teladan Elia memotivasi kita untuk hidup beriman, rendah hati, dan penuh cinta kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua.